Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membedah artikel tentang sumber daya alam. Perkenalkan, saya Dina Warohma dengan NIM A1D124108 dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Anatiara Esnaini dengan NIM A1D124116. Nama saya Nasyiwafa dengan NIM A1D124119. Saya Airul Suci Pratiwi dengan NIM A1D124099. Baiklah, berikut adalah video kami. Baiklah, di sini saya akan melakukan bedah artikel menurut artikel yang sudah saya pahami dan saya baca. Pengaruh teknologi terhadap sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam atau SDA di Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah kebutuhan yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim. Teknologi telah menjadi alat penting dalam pengelolaan SDA, memberikan solusi untuk masalah lingkungan dan keberlanjutan. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai pengaruh teknologi SDA berdasarkan beberapa sumber. Yang pertama, pemantauan lingkungan menggunakan teknologi satelit. Teknologi satelit berperan krusial dalam pemantauan deforestasi dan degradasi hutan. Dengan citra satelit resolusi tinggi, peneliti dapat memantau perubahan luas hutan secara real time, yang membantu dalam mendeteksi aktivitas legal seperti penebangan liar. Selain itu, pemetaan keanekaragaman hayati menggunakan teknologi ini memungkinkan identifikasi habitat penting untuk spesies terancam punah, sehingga strategi konservasi dapat dirancang dalam lebih efektif. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya air dan tanah. Sistem pemantauan berbasis sensor memungkinkan pengawasan kualitas air dan tanah secara akurat. Sensor ini dapat mendeteksi parameter lingkungan seperti kekeruan air dan kadar polutan, yang sangat penting untuk menjaga kualitas sumber daya air. Teknologi ini juga mendukung pengelolaan pertanian dengan memberikan informasi tentang kebutuhan irigasi dan pemupukan sehingga meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga ada energi terbarukan sebagai solusi berkelanjutan. Pengembangan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin telah menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Ini tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Inovasi dalam penyimpanan energi seperti baterai lithium-ion memungkinkan penggunaan energi terbarukan secara lebih fleksibel, efisien, dan meningkatkan daya saing energi bensin. Yang keempat ada teknologi dalam konservasi dan rehabilitasi ekosistem. Teknologi modern juga berkontribusi dalam konservasi sumber daya alam melalui sistem manajemen yang cerdas dan rehabilitasi ekosistem menggunakan drone dan pemodelan 3 dimensi. Drone dapat digunakan untuk memetakan area yang sulit dijangkau serta memantau kondisi habitat secara detail. Sementara pemodelan 3 dimensi membantu merencanakan restorasi ekosistem dengan lebih efektif. Yang kelima ada tantangan penggunaan teknologi. Meskipun banyak manfaatnya, penggunaan teknologi juga membawa tantangan. Penggunaan teknologi yang tidak berkelanjutan dapat meningkatkan konsumsi energi dan menghasilkan limbah berbahaya. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran air dan penurunan biodiversitas. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan teknologi dengan pendekatan yang berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi, teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia melalui inovasi dalam pemantauan, pengelolaan, konservasi. Namun tantangan seperti overeksploitasi dan pencemaran lingkungan harus diatasi dengan kebijakan yang bijak dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Kolaborasi antar pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara optimal demi melindungi SDA untuk generasi mendatang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dan Airin. Menurut artikel yang saya baca dan yang sudah saya pahami, berikut adalah analisis mendalam dan sistematis terkait artikel yang telah saya baca. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat sasi di Indonesia, yaitu konteks dan latar belakang Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan. Dalam konteks ini, hukum adat sasi muncul sebagai pendekatan tradisional untuk melindungi lingkungan. Konteks hukum adat sasi yaitu sasi adalah hukum adat yang melarang pengambilan hasil sumber daya alam tertentu di wilayah adat
selama periode waktu tertentu, hingga ritual pembukaan sasi dilakukan. Tradisi ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Relevansi kajian, eksploitasi lingkungan yang tidak ramah menyebabkan kerusakan ekosistem sehingga perlu integrasi antara kebijakan modern dengan kearifan lokal seperti sasi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengklasifikasi artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan menggunakan hukum adat sasi, mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil penelitian terkait hukum adat sasi, metodologi penelitian seperti jenis penelitian kualitatif menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR. Tahapan penelitian yaitu menggunakan kata kunci spesifik seperti manajemen konflik, sasi tradisional law, dan environmental conservation. Artikel diseleksi sebagai lokasi Indonesia relevansi dengan hukum adat sasi dan ketersediaan dalam bahasa Inggris. Dari 199 artikel awal disaring menjadi 15 artikel final. Terdapat analisis data menggunakan teknik analisis tematik untuk menemukan pola tema utama dan mencakup hasil penelitian, yaitu hasil analisis tematik menghasilkan 5 tema utama, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Sasi mendukung keberlanjutan sumber daya laut dan darat seperti mengurangi eksploitasi ikan dan menjaga ekosistem. Sistem sasi membutuhkan otoritas lokal yang kuat untuk memastikan keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi. Pelestarian lingkungan hidup, kawasan konservasi berbasis adat sasi menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pelestarian alam. Tantangan utama meliputi ancaman globalisasi, industrialisasi, dan lemahnya regulasi. Integrasi sasi dengan agama. Sasi tradisional diintegrasikan dengan nilai-nilai agama untuk memperkuat praktik pelestarian lingkungan, misalnya sasi masjid dan sasi gereja. Sinergi antara adat dan agama menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Implementasi sasi sebagai kearifan lokal, yaitu tradisi sasi diterapkan melalui mekanisme lelang dan pembagian hasil yang adil. Sasi mempromosikan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan berbasis sasi dapat dijadikan model untuk peraturan daerah terkait lingkungan. Tantangan hukum adat sasi. Tantangan utama meliputi masalah ekonomi yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan sasi, lemahnya instrumen hukum tertulis yang mendukung pelaksanaan sasi, dampak globalisasi seperti industrialisasi dan perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan tradisi ini. Implikasi dan rekomendasi. Sasi berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan regulasi formal terkait sasi, mengintegrasikan nilai sasi ke dalam kebijakan modern, memperkuat peran pendidikan dan sosialisasi untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian tradisi sasi. Berikut kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat sasi adalah mekanisme efektif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Tradisi ini perlu dikembangkan melalui integrasi dengan kebijakan modern dan penguatan regulasi untuk menjawab tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Menurut artikel yang sudah saya baca dan saya pahami, dengan judul pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran IPA. Nah, jadi pengertian sumber daya alam itu menurut yuridis, pengertian sumber daya alam terdapat dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati. Nah, menurut Ridwan, sumber daya alam adalah sebuah kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun macam-macam sumber daya alam, menurut Jasim, yaitu dari sekian banyak sumber daya alam yang tersedia, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup atau biotik dan sumber daya alam yang berupa benda atau abiotik.
Nah, sumber daya alam biotik ini adalah sumber daya alam yang berasal dari kehidupan makhluk hidup yang di dalamnya terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Selain itu, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup berupa alam hayati juga termasuk di dalamnya. Kemudian sumber daya alam biotik mempunyai sifat dapat memperbarui diri. Adapun contoh sumber daya alam biotik yang dapat diperbaharui, yang pertama adalah air. Nah, air adalah satu sumber daya alam biotik yang dapat diperbarui karena setelah air digunakan oleh manusia seperti untuk mencuci, mandi, menyiram tanaman, atau kegiatan lainnya, air dapat melakukan daur ulang atau siklus air untuk selanjutnya. Nah, yang kedua ada tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang terdapat di seluruh permukaan bumi dapat diperbaharui karena setelah manusia memanfaatkannya, tumbuh-tumbuhan dapat ditanam kembali, begitupun seterusnya. Sebagai contohnya yaitu berupa padi dan yang lain-lain. Yang ketiga ada hewan. Hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat berkembang biak. Jumlah hewan akan terus bertambah setiap waktunya karena proses perkembangbiakan tersebut. Contohnya yakni ayam. Ayam merupakan hewan yang dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan konsumsi. Yang kedua ada sumber daya alam biotik. Nah, sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda abiotik, dari benda yang tidak hidup atau benda mati, yaitu contohnya berupa matahari, angin, tanah, mineral, dan bahan tambang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Baiklah, menurut artikel yang sudah saya baca dan saya pahami mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, mengenai tantangan dan peluang untuk masa depan. Yang pertama, evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Poin yang dapat dijelaskan dalam kebijakan evaluasi ini meliputi yaitu keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, pengaruh terhadap ekonomi. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat lokal. Dan yang keempat, penegakan hukum. Poin yang kedua yaitu tantangan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar dalam proses sumber daya alam, yaitu yang pertama degradasi lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati, seperti kerusakan hutan, polusi laut, dan konversi lahan untuk pertanian atau pemukiman seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dalam jangka panjang. Indonesia juga menghadapi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati yang kaya, salah satunya melalui aktivitas ilegal seperti pemburuan satwa liar dan pembukaan lahan. Masalah yang kedua yaitu masalah ilegal dan penambangan. Yang ketiga, ketimpangan dalam pengolahan sumber daya alam. Yang keempat, kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia. Dari semua poin tersebut, peluang pengolahan sumber daya alam di masa depan meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia juga memiliki banyak peluang untuk meningkatkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang pertama, ekonomi hijau dan energi terbarukan, di mana peralihan menuju ekonomi hijau dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomasa merupakan peluang besar bagi Indonesia. Kebijakan yang mendukung energi terbarukan akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Pengelolaan hutan berkelanjutan dan ekowisata. Pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan pengolahan sumber daya alam, memperdayakan masyarakat lokal, reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas pemerintahan. Dari semua yang saya jelaskan, di mana kesimpulannya yaitu artikel tersebut fokus pada proses evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan menilai tantangan yang ada dan peluangnya yang ada. Meskipun tantangan besar seperti kerusakan lingkungan, ketidakberlanjutan eksploitasi, serta konflik kepentingan politik tetap ada, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keadaan, terutama melalui penerapan teknologi hijau, peningkatan kesadaran, dan reformasi kebijakan. Dalam jangka panjang, pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelestarian lingkungan hidup. Sekian penjelasan dari artikel yang saya baca dan saya pahami. Baiklah, sekian video dari penjelasan artikel kami. Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.